Di sini Smart Planter memiliki microcontroller ESP8266 dengan sensor kelembapan tanah dan sensor cahaya. Juga memiliki aktuator lampu cahaya beserta pompa air. Pada saat pertama kali menyalakan Smart Planter, kita dapat menyambungkannya kepada Wi-Fi melalui akses point yang sudah disediakan, namanya Smart Planter. Di sini tinggal connect, lalu kita bisa configure Wi-Fi. Di sini kita bisa memasukkan password Wi-Fi dan detail-detail Wi-Fi kita supaya Smart Planter kita dapat sambung kepada internet. Di sini juga bisa di-configure host MQTT beserta MQTT port yang akan disambung. Setelah di-save, MQTT port dan host akan di-save kepada EEPROM 24C08 karena ESP8266 tidak memiliki EEPROM yang tertanam. Setelah semua telah configure, dia akan masuk kepada mode otomatis dan dapat diakses melalui aplikasi My Planter yang saya telah buat. Di sini kita dapat menerima informasi sensor cahaya beserta informasi kelembapan tanah. Di sini untuk sebagai tes saya dapat masukkan sedalam air dan hasilnya dapat dilihat dalam aplikasi. Akan berubah. Cahaya sekitar juga akan direkam. Jika sensor cahaya mendeteksi bahwa cahaya di sekitar di bawah 100 lux, maka lampu akan menyala. Namun jika di atas 100 lux, seperti pada contoh ini, dia akan mati dengan anggapan bahwa cahaya sudah cukup untuk tanaman. Namun, jika cahaya di atas 100 lux masih sekitar 90 lux, cahaya yang dihasilkan akan tidak terlalu terang, karena tidak diperlukan terlalu terang. Jika lebih terang akan mati, jika lebih gelap maka lampu akan mulai lebih terang dengan level paling terang adalah 0 lux. Setelah itu kita dapat melacak tanggal disiram. Tanggal disiram adalah masalah yang saya sering temui. Di sini kita bisa memencet tombol water untuk menyiram air melalui aplikasi. Dia akan menyiram. Kemudian akan secara otomatis mengupdate tanggal siram terakhir. Atau kita juga dapat memencet tombol ini. Di sini kita bisa pencet. Yang kemudian dia akan diupdate. Kita tinggal pencet update data pada aplikasi yang kemudian akan ikut update pada EEPROM. Tombol selanjutnya adalah tombol untuk konfigurasi Wi-Fi. Jika ada perubahan pada Wi-Fi dan ingin diganti, di sini dapat dipencet, lalu akan muncul akses point yang dapat di-connect untuk menyimpan data. Kemudian lampu ini juga dapat di-override. Selain dalam mode auto, jika gelap dia akan lebih terang, kita juga dapat masukkan mode override. Di sini kita bisa secara manual mengatur berapa persen keterangan dari cahaya yang kita inginkan pada lampu. Semisal kita selalu ingin lampu ini dalam mode 100%, kita dapat menyalakan override dan mengaturnya pada 100%. Jika kita ingin selalu mati, kita bisa mengaturnya pada 0%. Jika kita masih ingin mode auto, kita dapat matikan override dan dia kembali kepada mode sebelumnya. Nah, bagian selanjutnya dari alat Smart Planter atau Sproutlink ini yaitu outdoor ESP yang bertugas untuk mengukur environment. Nah, di sini terdapat sensor BME 280 dan juga rain sensor. Nah, sensor BME 280 ini bertugas untuk mengukur humidity, temperature, dan juga air pressure. Nah, kemudian kalau rain sensor ini bertugas untuk mengukur seberapa besar atau intensitas curah hujan dalam bentuk persen. Nah, jadi ini ketika mungkin ini saya tunjukkan dulu ini datanya yang dipublish ke MQTT. Ini berarti 26 derajat, kemudian humidity-nya 44%,
kemudian air pressure-nya 1010 HPA. Nah, kemudian untuk paling bawah itu rain sensor, yaitu 0%. Nah, ketika saya celupkan dengan air sebagai demo, kalau di kondisi sesungguhnya sensor akan ditaruh di dalam sebuah cup gitu, kemudian ketika hujan badai airnya akan naik. Nah, ketika airnya naik, dia naik menjadi 66 atau 67%. Pada aplikasi Sproutlink dapat dibuka, dan pada saat dibuka aplikasi akan berusaha connect pada MQTT broker yang diset, dan grafik akan mulai diisi. Light level akan langsung dilihat secara langsung, dan soil moisture juga. Grafik akan mulai terpopulasi. Alat juga dapat diminta untuk menyiram tanamannya atau untuk update data. Di sini juga dapat override lampu dari tanam smart planternya, dan dapat diatur brightness levelnya. Di bawah ada temperature, humidity, dan pressure, dan rain sensor yang dari sensor outdoor. Di sini data-datanya dapat dilihat yang di-generate, dan dapat di-scroll, bisa di-scroll dan dapat di-zoom in kalau diinginkan. Nah, dashboard pada desktop ini menggunakan Python dan juga library Matplotlib serta DQ. Nah, karena data sensor kami itu ada 6, maka dashboard ini akan membagi menjadi array 2x3. Nah, isinya yaitu soil moisture, humidity, rain, temperature, light, dan juga air pressure. Sumbu X merepresentasikan waktu, sedangkan sumbu Y merepresentasikan data masing-masing. Nah, seluruh data dari sensor tadi yang terpublish ke MQTT Broker akan tersimpan pada database InfluxDB pada Raspberry Pi. Berikut merupakan hasil penyimpanannya.